Konser penyanyi Tulus di Bandung, Jawa Barat dibubarkan tim Satgas COVID-19 dan kepolisian. Soundfest selaku pihak penyelenggara konser tidak memiliki izin kegiatan baik dari Satgas maupun polisi. Teriakan warga ini terus bergema saat konser penyanyi Tulus di Critical Eleven Komplek Bandara Husein Sastra Negara Bandung, Jawa Barat dibubarkan tim Satgas COVID-19 beserta aparat kepolisian. 15 menit dari sekarang, silakan meninggalkan tempat ini karena tidak ada izin. Terima kasih. Penonton yang telah membeli tiket merasa kecewa dengan Soundfest sebagai pihak penyelenggara karena konser tersebut tidak mengantongi izin kegiatan, baik dari Satgas COVID-19 maupun kepolisian. Tidak mengantongi apa-apa. Ilegal gitu. Ya, sebelumnya dia pernah mengajukan. Kita dijawab bahwa kegiatan itu untuk sementara waktu tidak diperkenankan. Dulu perwalnya masih belum membuka yang konser yang indoor ya. Di tengah amarah dan kekecewaan penonton, pihak penyelenggara turut menyampaikan permohonan maaf. Ramadan tahun ini pemerintah mengizinkan kegiatan buka puasa bersama, namun Satgas COVID-19 menegaskan selama kegiatan buka bersama ataupun bukber tidak diperbolehkan sambil ngobrol. Perayaan Ramadan tahun 2022 terdapat beberapa kelonggaran. Meskipun situasi pandemi COVID-19 masih melanda, namun pemerintah mengizinkan kegiatan berbuka bersama Ramadan dilakukan. Bukan tanpa syarat, pemerintah melalui Satgas COVID-19 meminta masyarakat tidak berbicara satu sama lain selama berbuka puasa berlangsung. Selain itu, pemerintah juga meminta kegiatan berbuka bersama dilakukan dengan menjaga jarak dan mencuci tangan. Cara menggunakan masker saja. Kemudian kalau buka puasa bersama, ya sebaiknya dijaga jarak yang cukup dan tidak usah berbicara pada saat kita makan. Ini hal-hal yang prinsip kebersihan, dan jangan lupa untuk cuci tangan sebelum makan supaya betul-betul kita selalu bersih dan sehat. Jadi semua bisa dilakukan asal betul-betul adaptasinya dengan protokol kesehatan. Saat ini, Satgas COVID-19 bersama Kementerian Agama dan pemerintah daerah memastikan agar pelaksanaan buka bersama Ramadan dijalani masyarakat dengan mematuhi protokol kesehatan. Kita akan diskusikan persoalan ini bersama dengan Pak Safrizal ZA selaku Wakil Ketua Satgas COVID-19. Assalamualaikum, selamat malam Pak Safrizal. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Pram. Apa kabar Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, Pak, saya langsung ke pertanyaan ya Pak. Ya, aturan macam apa ini Pak? Buka bersama diperbolehkan, tapi jangan berbicara. Nah ini kan sama dengan kontes bernyanyi yang pesertanya boleh bernyanyi, tapi jangan kedengaran suaranya gitu. Ya, Mas Pram, pertama saya sama-sama umat muslim juga ini pertama mengucapkan marhaban ya Ramadan dulu nih, selamat datang. Beberapa hari lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan, dan alhamdulillah bulan Ramadan kali ini berdasarkan hasil evaluasi dan pengukuran hari Senin yang lalu, sudah tidak ada lagi daerah yang level 4. Artinya hari ini seluruh masjid, ya, kemudian pelaksanaan kegiatan ibadah pada tahun ini mungkin akan lebih meriah dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu karena trennya yang terus membaik. Terkait dengan pernyataan dari Prof. Wiku Adi Sasmito selaku juru bicara Satgas COVID, isinya berupa anjuran bagaimana melaksanakan buka puasa bersama. Tentu buka puasa bersama ini namanya buka puasa pasti makan, dan kalau makan pasti buka masker, begitu kan? Tentu. Karena kalau nggak bisa makan kalau nggak buka masker. Nggak hanya sampai buka masker, buka mulut juga Pak.
Jangan Betul sampai sekali, makanan hanya ya. dilihat aja. Gitu Pak Safrizal ya. Betul sekali, betul sekali. Oleh karenanya, tapi kita juga harus mengetahui dan menyadari bahwa COVID-19 dari data yang ada belum berakhir. Misalnya kasus harian kita di Provinsi Jawa Barat saja, saya ambil contoh, masih ada kasus harian 5.000 kasus sampai 6.000 kasus satu hari. Oke. Walaupun angka bor kita terus membaik, tingkat kematian semakin melandai dan terkendali, namun kasus masih ada. Oleh karenanya buka puasa tahun ini ya dibolehkan. Tentu juga harus memperhatikan leveling jumlah orang berkumpul. Ya, dan hari ini tidak ada yang level 4, yang ada level 3, 2, 1, bahkan di level 1 sebagaimana yang telah diumumkan hari Senin yang lalu itu boleh kegiatan sampai dengan 100%. Iya. Tapi tetap dengan protokol kesehatan ya. Oke, sebentar kembali Pak ke Safrizal. tadi. Iya. Ya. Soal leveling, soal kapasitas ataupun jumlah peserta yang ikut buka bersama itu sedikit banyak bisa dimengerti Pak. Tapi urusan bahwa buka bersama diperbolehkan, tapi jangan berbicara. Nah itu dia Pak. Bagaimana menjelaskannya Pak? Sama aja kayak main bola boleh, tapi jangan sampai cetak gol gitu Pak. Iya. Artinya begini, ya kita ketahui bahwa karena kasus belum berakhir dan biasanya buka puasa bersama tidak didahului dengan tes apakah PCR maupun antigen, artinya masih ada potensi penularan. Oleh karenanya penularan yang paling sering terjadi ketika terjadi kerumunan atau keramaian yaitu droplet. Ya, droplet adalah penularan yang paling terjadi. Oleh karenanya kan ketika punya masker makan, Pak masing-masing peserta itu Pak. Ya, tapi kan ketika makan buka masker, ya, apalagi tidak jaga jarak, ya, atau berdempetan bahu, buka masker lalu berbicara keras, maka potensi masih ada. Pak Safrizal, Jadi sifatnya yang saya tahu kalau makan sambil bicara pasti keselak itu Pak. Ya. Banyak orang juga tahu itu Pak. Jadi sifatnya himbauan, kurangi berbicaranya kalau sedang makannya. Nah, ketika telah selesai makan, ya pakai masker kembali, ya silahkan ngobrol sebagaimana biasa. Oke. Jadi artinya sepanjang acara buka puasa bersama itu lalu tidak boleh ngobrol sama sekali, ya buat apa bertemu kalau harus. Tapi ingat bahwa penularan itu terjadi ketika tidak pakai masker, droplet akibat ngomong yang keras atau bisa menjangkau orang di sekitar kita, di situ potensinya. Nah, itu jadi artinya buka puasa is fine, tetapi tolong juga menghindari potensi kita penularan. Karena kita ingin tetap baik terus ini sampai dengan Lebaran. Jadi clear di situ penjelasannya Pak ya. Jangan sampai ada yang sudah niat buka puasa ini Pak ya. Mereka harus belajar dulu bahasa isyarat satu sama lain Pak. Karena dilarang berbicara begitu. Karena kan banyak orang yang sedikit banyak tuh tidak bisa mengerti secara jelas dari apa yang disampaikan dalam aturan tersebut Pak. Ya, artinya ini adalah himbauan. Tentu himbauan ini untuk menjaga kondisi tetap landai, ya, dan mengingatkan kepada masyarakat bahwa potensi kasus masih bisa terjadi. Mari kita saling melindungi tanpa harus meniadakan kegiatan buka bersama, karena inti bulan puasa itu puasanya, Mas. Ya, puasanya jangan sampai kita menjadi abai sehingga tidak memperdulikan sama sekali. Ya, saya kira protokol kesehatan kita tetap lakukan. Bagi masyarakat yang ingin buka bersama dipersilahkan. Mari kita saling melindungi. Oke. Tentu itu Pak, bahwa intinya adalah ibadahnya, tapi tetap juga kalau buka puasanya yang nggak boleh dilupakan sebetulnya silaturahminya juga Pak. Itu kan bagaimana memastikan bahwa setiap peserta buka bersama juga taat protokol kesehatan, begitu ya Pak ya. Termasuk juga saya mau tanya bagaimana memastikan penyelenggara Pak, juga mereka punya andil
agar mengingatkan siapa saja yang berkerumun dalam acara buka puasa bersama di restoran atau di warung-warung makan mereka, itu langsung disemprit saja atau diingatkan secara halus supaya tetap pakai masker ketika berbicara? Ya, kalau untuk restoran memang kita sudah mengeluarkan instruksinya bahwa bagi tergantung level tertentu ya, bukanya jam berapa sampai jam berapa ya. Kemudian maksimal pengunjung dalam sebuah restoran itu misalnya sampai 60 menit ya. Kemudian juga restoran juga mengatur mejanya maksimum 2 orang kalau restoran ya. Kemudian maksimal 60 menit dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Dan restoran ini sudah ada yang mengawasi ya, baik oleh restoran sendiri agar disiplin, kemudian juga dari pemerintah daerah juga ikut mengawasi. Nah sekarang bagi panitia buka puasa bersama, nah ini kami juga minta ya, silakan mengadakan kegiatan buka puasa bersama, tapi kami titip pesan juga, tolong indahkan, siapkan misalnya tempat cuci tangan, ya tempat duduknya diatur. Kalau boleh cukup tempat direnggangkan, pastikan kalau Anda misalnya level 3 hanya sampai 75%, kalau saya ulangi, kalau Anda level 1 oke 100%, Anda level 2 boleh 75%, Anda level 3 50%. Karena situasi masing-masing daerah. Panitia yang menyelenggarakan harus memahami karena kita ingin berkegiatan tapi tetap saling melindungi. Oke, Pak, yang jelas 23 Maret lalu Presiden Jokowi sudah menginstruksikan bahwa yang namanya pejabat tidak diperbolehkan untuk menggelar buka bersama ataupun open house gitu ya Pak ya. Artinya kalau silaturahmi dengan Pak Safrizal siapapun di sana nampaknya harus tunggu dulu begitu ya Pak ya. Bagaimana memastikan seluruh pejabat tegak lurus terhadap aturan yang dimaksud? Ya, jadi instruksi Bapak Presiden ini lebih kepada karena kita menghimbau kepada masyarakat untuk mengatur tata cara buka puasa, maka kita juga harus memberi contoh kan, memberi contoh. Jadi jangan sampai nanti para pejabat kita tidak bisa mengendalikan buka puasa bersama, ditiru oleh masyarakat bahwa kepala daerah saja besar-besaran, tidak ada protokol, ya kita masyarakat ikut dong. Nah, jadi instruksi Bapak Presiden itu lebih kepada pemerintah daerah, para pejabat memberikan contoh kepada masyarakat. Tentu kerumunannya yang kita hindarkan ya. Tapi kalau seperti kata Mas Bram tadi, skala kecil, misalnya 5 orang atau dengan keluarga segala macam, silakan. Kan tujuannya untuk menghindari penularan. Oleh karena kalau memang memastikan bahwa clean begitu dan tidak ada orang yang terkena, bahkan dites antigen dulu pelaksanaan, tentu dapat dimengerti. Tetapi imbauan Presiden itu untuk memberi contoh. Baik, terima kasih Pak Safrizal, Wakil Ketua Satgas COVID-19 sudah hadir dan menjelaskan bagaimana aturan yang dimaksud. Ya. Mabes Polri menetapkan tokoh agama Saifuddin Ibrahim sebagai tersangka penistaan agama karena meminta 300 ayat dalam kitab suci Al-Quran dihapus. Meski demikian, Mabes Polri belum bisa mengeluarkan red notice terhadap Saifuddin yang saat ini diduga berada di Amerika Serikat. Setelah memeriksa 9 saksi dan 4 saksi ahli, Mabes Polri menetapkan tokoh agama Saifuddin Ibrahim tersangka penistaan agama. Sebelumnya Saifuddin jadi pembicaraan publik karena meminta 300 ayat Al-Quran dihapus karena menurutnya mengajarkan kekerasan dan terorisme. Ia juga menyebut pesantren sumber teroris. Meski ditetapkan tersangka, tapi polisi belum bisa memeriksa Saifuddin karena diduga berada di Amerika Serikat. Mabes Polri juga belum mengeluarkan red notice. Segala upaya pasti akan dilakukan oleh penyidik untuk mengungkap kasus ini, termasuk yang disampaikan nanti. Cuma semua membutuhkan proses. Nanti kalau red notice itu sudah dikeluarkan, pasti akan kami sampaikan. Sementara masih berproses.
Selain dijerat pasal penistaan agama, polisi juga menjerat Saifuddin Ibrahim pasal ujaran kebencian dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Polisi memburu Fakar Suhartami alias Fakarich, mentor Indra Kents dalam kasus Binomo. Fakarich akan diperiksa terkait perannya sebagai mentor afiliator judi berkedok trading investasi. Afiliator aplikasi trading Binomo yang dulu sering memamerkan hartanya melalui media sosial Indra Kents kini mendekam di tahanan atas kasus penipuan. Penyidikan polisi tidak berhenti di Indra Kents. Setelah memanggil sejumlah figur publik yang kecipratan uang hasil Binomo, polisi juga terus memburu Fakar Suhartami alias Fakarich yang menjadi suhu bagi Indra Kents di dunia trading. Fakarich disebut-sebut sebagai sosok di balik kiprah Indra Kents sebagai afiliator Binomo. Fakarich sudah 1 kali mangkir dari panggilan Mabes Polri dan kini surat panggilan kedua telah dilayangkan. Pemeriksaan diagendakan berlangsung Rabu 31 Maret 2022. Jika Fakarich kembali mangkir, polisi tidak segan-segan menjemput paksa. Kepada saudara FSP alias Fakari terkait peran yang bersangkutan selaku perekrut afiliator melalui media sosial. Yang afiliator ya, pasti akan dibawa paksa karena harus hari ini kan harusnya menghadap dan karena tidak ada ya dipanggil panggilan kedua dengan perintah membawa kalau tidak ada kooperatif. Itu aja, terima kasih. Kemudian juga penyidik terus melakukan tracing aset bekerjasama dengan PPATK. Fakarich akan diperiksa terkait perannya sebagai perekrut afiliator trading binary option Binomo. Fakarich diketahui merekrut afiliator binaannya melalui media sosial. Indra Kents bahkan pernah memperkenalkan Fakarich melalui akun YouTube-nya. Ketika itu Indra dan Fakar berada di acara ulang tahun Fakar sekaligus peluncuran portal berita miliknya. Indra mengenalkan Fakar sebagai suhunya dalam dunia trading. Jadi ceritanya tuh hari ini kita sekalian pelantikan juga. Jadi ulang tahun guanya sekalian pelantikan pakarberita.com. Oh, berarti ini satu restoran ini disewa? Benar, jadi gua sewa semua. Jadi di dalamnya ada dari Kapolda, Restabes Belawan juga, ada Polda ada. Terus ada DPR juga semua. Trader panutan guys. Gara-gara dia juga gue bisa sukses di trading. Sekarang dia udah kaya boy, sumpah. Sama-sama kaya ya. Giveaway dia lebih besar daripada aku. Fakar Suhartami memproklamirkan diri sebagai trader muda sukses dengan barang-barang mewah berharga fantastis. Hingga properti dan kendaraan mewah yang ia pamerkan. Pamer melalui media sosial atau flexing dilakukan Fakarich maupun Indra Kents sebagai salah satu cara agar calon korbannya tergiur untuk menginvestasikan uangnya. Sosok Fakarich yang dulu aktif di media sosial kini seolah menghilang. Jejak digitalnya pun yang membahas soal trading kini telah dihapus. Apa sebenarnya yang menjadi dalang kelangkaan solar di berbagai daerah? iNews Prime akan kembali usai jeda.